Pemirsa, sebelum Anda membeli sebuah produk, ada baiknya Anda memahami betul apa produk yang akan Anda beli. Dan ini termasuk produk asuransi. Teliti sebelum membeli. Itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan kali ini bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Indra Permana, Senior Agency Director dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Chandra. Pak Indra, ini kiranya kita harus teliti sebelum membeli polis asuransi ya Pak ya. Bisa dijelaskan apa yang harus kita ketahui sebelumnya, sebelum kita membeli? Ya, jadi yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah kita teliti sebelum membeli. Dalam arti apakah produk yang ditawarkan pada kita sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, misalkan kita akan membeli asuransi kesehatan, ini di dalamnya kan biasanya ada perlindungan terhadap penyakit kritis dan sebagainya. Yang harus kita lihat apa? Ya, yang pertama kita harus lihat adalah covering seperti apa yang kita harapkan. Karena ada beberapa company yang juga memberikan perlindungan penyakit kritis dalam jumlah perlindungan yang terbatas. Bisa dijelaskan? Karena misalnya hanya berupa bonus saja. Misalnya penyakit kritis ada berbagai macam, mungkin dia hanya covering 6 macam penyakit dengan jumlah uang pertanggungan yang kecil. Nah, kita perlu lihat, karena kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka program itu akhirnya tidak atau kurang bermanfaat untuk kita. Oke, terkadang kan kita agak sulit, barangkali agak malas, terlalu malas untuk membaca, karena biasanya klausul-klausulnya juga tulisannya kecil-kecil ya Pak ya, dan sangat banyak sekali di polisnya. Barangkali ada saran dari Bapak? Ya, jadi adalah lebih baik sebelum membeli kita bertanya. Karena apa? Karena dasar pertanggungan itu adalah apa yang tercantum di dalam polis itu nantinya. Jadi misalnya kalau saya mau covering terhadap satu macam penyakit, kita perlu sampaikan, oh saya mau kalau sampai terjadi suatu saat melakukan bypass jantung, saya mau lakukan nggak di Indonesia, maunya di Australia misalnya. Nah, tentunya covering biayanya itu akan berbeda, dan itu akan menentukan program mana yang kita akan mau ambil. Lalu kita juga perlu menentukan seberapa luas risiko penyakit kritis yang kita mau cover. Jadi seperti di company kita cover terhadap 56 macam penyakit. Nah, ada yang memang company yang berikan bonus hanya terbatas 6. Nah, tentunya kita harus kembali bertanya ya, perlindungan seberapa luas yang kita butuhkan. Oke, ini kiranya bagi pemirsa di rumah juga barangkali ingin tahu, karena kita harus teliti sebelum membeli. Poin-poin apa sih hal-hal sepele yang barangkali kecil, yang seringkali diabaikan oleh calon nasabah, pada akhirnya kemudian menyesal pada saat sudah membeli? Ya, yang penting adalah jangan kita sungkan untuk bertanya, karena dasar dari pertanggungan itu adalah bukan sesuatu yang kita diskusikan secara lisan ya, tapi apa yang ada di dalam perjanjian polis. Jadi kita perlu tahu yang pertama, misalnya perlindungan seperti apakah yang saya inginkan, karena itu terkait dengan premi yang kita harus bayar dan perlindungan yang kita akan dapatkan. Nah, yang kedua yang kita perlu lakukan dalam program asuransi rumah sakit atau penyakit kritis ini adalah seberapa besar uang pertanggungan yang kita butuhkan. Ya, lalu kita juga butuhkan adalah poin terhadap penyakit apa saja yang di cover. Jadi ada beberapa orang yang merasa, wah saya ada riwayat dalam keluarga, beberapa orang di antaranya terkena stroke misalnya. Nah, stroke menjadi salah satu fokus utama perlindungan yang saya butuhkan. Nah, ini akan menjadi satu poin di dalam kita memilih penyakit kritis apakah yang kita akan cover di dalam polis asuransi kita nantinya. Oke, tapi paling tidak intinya kita juga tidak hanya harus percaya secara lisan, tapi kita harus betul-betul memperhatikan polis yang pada akhirnya akan kita tanda tangani. Betul ya Pak Indra ya? Jadi kita pasti mendiskusikan program yang kita inginkan, tapi pada akhirnya kan pada saat polis datang kan kita bisa cek apakah program tersebut yang kita udah diskusikan dan memang sesuai apa tidak dengan janjinya ya Pak ya? Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke, baik Pak Indra, terima kasih atas informasinya Pak. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.